Universitas Desa Unggul ini. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dr. Freddy Haris, Dekan Fakultas Hukum Universitas Desa Unggul, datang menjumpai saya. Dia bilang, "Bang, bisa nggak Abang memberikan pidato atau sambutan pada upacara wisuda Universitas Desa Unggul?" Dia bilang, "Insya Allah saya bisa." Dan beliau bilang, "Tapi Abang jangan ngasih kuliah filsafat, atau Abang jangan memberi kuliah teori ilmu hukum atau perbandingan hukum tata negara, karena terlalu jelimet bagi para wisudawan. Tapi yang kami minta, Abang menyampaikan satu ceramah ataupun satu sambutan atau pidato, bercerita sedikit tentang pengalaman, dan kemudian memberikan motivasi kepada para wisudawan." Saya sangat berterima kasih dengan ajakan Pak Dr. Freddy Haris, dan tadi saya mendengar Ibu Dewi Munting menyampaikan hal yang bagus-bagus tentang saya. Sekolah di mana jadi menteri 4 kali, jadi anggota DPR, MPR, pernah jadi calon presiden tapi disuruh mundur pada tahun 1999 oleh Pak Amin Rais, ketua MPR pada waktu itu. Kalau saya bercerita tentang pengalaman, saya khawatir nanti seolah-olah menyampaikan sesuatu membanggakan diri dan sebagainya, dan itu saya mohon maaf. Tapi saya merasa perlu menjelaskan latar belakang kehidupan untuk memberikan motivasi kepada adik-adik dan saudara-saudara yang hari ini diwisuda di Universitas Desa Unggul. Saya ingin mulai dengan cerita. Satu hari anak saya bertanya kepada saya, "Kenapa jari kaki Bapak itu jarang-jarang ini? Kaki kita kok rapat, Bapak kenapa jarinya jarang?" Maka jawab saya, "Karena Bapak dulu nggak pernah pakai sepatu. Bapak dulu sekolah tidak pakai alas kaki sama sekali, sampai tamat SD. Waktu masuk SMP, ibu saya menjual ayam 4 ekor, terus membeli sepatu putih, mereknya Bata. Maka mulailah saya pakai sepatu pergi sekolah SMP jalan kaki, dan akhirnya kaki saya melepuh karena baru pertama kali pakai sepatu." Terus anak saya ngolong-ngolong, "Nah, pantesan Bapak sekarang sepatunya banyak. Rupanya Bapak ini balas dendam. Masih kecil nggak pernah pakai sepatu." Itu semua gambaran betapa susah hidup kami ketika kami masih kecil. Ayah saya tamatkan sekolah HBS, Hogeschool School, itu semacam SMA di zaman Belanda. Dia ingin kuliah di Hogeschool, sekolah tinggi hukum di Batavia, atau Hogeschool Tevreden, sekolah tinggi hukum lapangan Banteng, kalau saya tidak diterjemahkan sekarang. Tapi baru masuk kuliah, tentara Jepang datang, sekolahnya bubar. Maka dia pulang kampung, tidak meneruskan kuliah. Akhirnya jadi tentara Jepang. Tapi terus setelah merdeka, herannya saya, bapak saya yang sekolah Belanda itu menjadi kepala kantor urusan agama, kepala KUA. Kerjanya menikahkan orang, mengurusi bagi harta warisan, menandatangani surat kawin. Jadi heran-heran juga, kok bapak ini sekolah Belanda, kok menjadi kepala KUA. Kami hidup, dan saya dibesarkan di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, yang kemarin Pak Presiden Prabowo Subianto datang ke kampung saya di Pulau Bangka. Itu termasuk pulau terkaya di Indonesia ini. Pak Prabowo kaget karena pulau itulah, 2 pulau, Bangka dan Belitung,
satu-satunya pulau yang masih aktif menambang timah sampai hari ini. Tambang timah di China, tambang timah di Malaysia dan Thailand, tambang timah di Bolivia sudah lama ditutup. Yang ada hanya di Bangka dan Belitung. Kita tidak bisa membayangkan kalau timah itu tidak ada. Semua elektronik berhenti. Semua sirkuit elektronik di komputer, di handphone, listrik, televisi, itu disambung pakai timah. Kalau orang kampung bilang solder pakai timah. Dan sampai hari ini tidak ada program yang dapat menggantikan timah untuk mengkoneksikan elektronik. Kalau sekiranya tambang timah itu kita kelola dengan seksama dan kita stop ekspor timah, maka seluruh industri modern akan terhenti secara tiba-tiba.